Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh kesukaan, yaitu dadar gulung ekonomis. Receh karena bahan-bahannya mudah didapat dan sangat murah. Murah karena bikinnya itu tanpa menggunakan telur dan tanpa santan ya. Walau ekonomis juga untuk rasa dan tampilannya itu tetap mantap. Dan karena tanpa santan, pastinya kulitnya itu jadi tahan lebih lama dan tidak gampang basi. Wow, amazing. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin kulitnya dulu ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 750 gram terigu curah. Dan ini saya menggunakan terigu curah protein tinggi dari Cakra Kembar. 50 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji atau biasa juga disebut dengan aci singkong. 1 sendok teh garam halus. Maaf ya, ada yang kelupaan. Untuk aroma yang lebih mantap dan wangi, tambahkan setengah sendok teh bubuk vanili. Aduk rata. Lalu, tambahkan sekitar 1700 ml air bersih. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk rata agar tidak ada tepung yang bergerindil. Jika dirasa teksturnya sudah halus, tambahkan 75 ml atau sekitar 5 sendok makan minyak goreng. Aduk cepat hingga rata. Untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya saring adonan atau kita bisa memblender atau bisa juga memixer adonan ini hingga benar-benar halus dan tidak ada tepung yang menggumpal. Dan seperti biasa, saya menggunakan chopper multifungsi dari Mitoshiba untuk memblender adonan agar benar-benar tercampur rata. Oke guys, blender adonan hingga halus. Dengan cara di blender begini, pastinya adonannya itu tidak perlu disaring lagi ya. Nah, lihat, jika adonannya sudah halus begini, selanjutnya diamkan selama 2 jam agar glutennya itu terbentuk, sehingga kulit dadar gulung yang dihasilkan nantinya itu jadi lentur dan anti sobek. Catat. Sambil menunggu adonan, selanjutnya kita siapkan untuk bahan isian dadar gulung. Bahan yang dibutuhkan yaitu 130 sampai 150 gram atau sekitar 7 sendok makan gula pasir sesuai selera. 200 ml atau sekitar 1 gelas air bersih. 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh bubuk vanili.
Masak hingga gula larut dan mendidih. Selanjutnya, masukkan 600 gram atau sekitar 1,5 butir kelapa agak muda yang dibuang kulit arinya dan diparut kasar. Lanjut dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk agar tidak gosong. Jika dirasa kandungan airnya itu sudah asat dan habis seperti ini, matikan api. Selesai. Oke guys, yang ini kita biarkan dingin dulu ya. Selanjutnya, balik lagi ke adonan kulit dadar gulung yang tadi. Nah, ini dia. Setelah 2 jam didiamkan, adonannya itu akan terlihat memisah seperti ini. Sekarang, aduk rata. Bisa dilihat kan ya, tekstur adonannya itu semakin lembut dan lebih kental dari sebelumnya. Selanjutnya, jika ingin membuat dadar gulung versi warna, siapkan secukupnya pewarna makanan dengan warna sesuai selera. Kemudian, bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Warnai adonan sesuai selera. Dan ini saya tambahkan pewarna merah jambu untuk adonan dasar. Kemudian juga ada warna hitam untuk adonan motif. Hijau apel untuk adonan dasar lagi. Dan kalau suka, kita juga bisa menambahkan perisa pasta pandan ya. Atau perisa anggur juga boleh. Jadi, silahkan ditambah pewarna atau perisa makanan sesuai selera. Oke guys. Jika adonan dan isian dadar gulungnya sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan teflon. Untuk diameter teflonnya itu bisa menggunakan yang 18 cm, 20 cm, atau 22 cm. Dan ini saya menggunakan teflon anti lengket dengan diameter 22 cm. Oke, setelah panas, buat adonan motif dengan cara digaris seperti ini. Untuk takarannya ini cukup sekitar 1-2 sendok makan. Kemudian siram dengan adonan dasar kira-kira 3/4 sendok sayur atau sekitar 45-50 ml. Putar agar merata. Dan masak dengan api sedang hingga matang. Jika digoyang begini masih lengket, tandanya adonannya belum matang ya. Nah, jika sudah tidak lengket, selanjutnya angkat dan tempatkan seperti ini. Kemudian ini langsung kita isi dengan isian dadar gulung yang sudah kita buat tadi ya. Lipat. Dan ini saya ukur dengan potongan daun pandan dengan panjang sekitar 10 cm agar nantinya itu dadar gulung yang kita buat bisa sama panjang. Nah, ini dia hasilnya.
By the way, untuk hasil permukaan dadar gulungnya ini sebenarnya sangat ditentukan oleh api yang kita gunakan. Jadi untuk hasil dadar gulung yang mulus seperti ini, sebaiknya gunakan api kecil. Sementara jika ingin hasil kulit yang berpori dan kasar seperti ini, maka gunakan api yang agak besar. Dan kalau saya sendiri sih lebih suka menggunakan api sedang karena hasilnya itu nggak yang terlalu kasar dan nggak yang terlalu halus. Selain itu juga prosesnya itu tidak memakan waktu yang lama sehingga jadi lebih cepat selesai. Oke guys, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini tadi yang adonan putih itu saya warnai dengan warna kuning dan hijau toska. Untuk warna toskanya ini sendiri adalah perpaduan antara warna biru dan warna hijau. Selesai. Ini dia, dadar gulung ekonomis sudah siap disantap. By the way, dadar gulung ini adalah hasil recook dari resepnya dapur Mama Selin. Jadi, beliau itu sudah membagikan resep dadar gulung untuk 100 buah yang dijual dengan harga Rp1.000 per pieces dengan takaran 1,5 kg terigu curah. Dan ini saya bikin setengahnya saja ya, yaitu menggunakan takaran 750 gram tepung terigu. Dan untuk takaran satu resep yang saya bikin ini, jika menggunakan teflon dengan diameter 18 atau 20 cm, itu bisa jadi sekitar 50 buah. Cuma berhubung saya menggunakan teflon dengan diameter 22 cm, jadi ini tadi hanya dapat sekitar 37 buah. Dan karena hasilnya lebih besar, untuk harga jualnya ini sudah pasti lebih mahal, yaitu jadi sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah per buah. Tapi kok ini cuma ada 27 buah saja ya? Yang 10 kemana nih? Wah, tok badung nyonge ya lah yuk. Warak nyonge lah. Mau dadar gulung sekali pito. Salah sapa? Anu jarang bendina gawe ni panganan kok tanggane rot dibagai jan. Kesuh nyonge. Oh no. Ora dine jere sapa lah. Wong bendina beda bagai terus ku ya. Aku gawe mau urung dipoto lah yo. Nek wis dipoto tenan kok wetek naik lah, Jan. Tega banget rikane lah yuk. Aduh, jadi yang 10 itu ternyata tadi sudah habis dicomotin ya. Tinggal sisa segini. Oke guys, jika sudah dingin, segera bungkus dadar gulung agar tetap lembut dan moist. Ternyata walau bahannya receh dan murah, hasilnya itu bisa luar biasa cantik dan sangat lezat. Kalau sudah cantik begini, mau dijual dengan harga 2.500 per buah juga tetap bisa laku ya. By the way, terima kasih banyak buat Bunda Selin yang sudah membagikan resep keren ini. Dan buat beliau, semoga selalu sehat dan berkah semuanya. Amin. Selanjutnya,
Tips dan trik seputar dadar gulung. Untuk pembuatan kulit dadar gulung, sebaiknya tuangkan adonan secukupnya saja. Jadi sesuaikan dengan diameter teflon yang kita gunakan. Jika menggunakan teflon dengan diameter 22 cm, kisaran adonannya itu cukup sekitar 45 sampai 50 ml. Jadi jangan sampai kebanyakan ya. Karena jika adonannya itu terlalu banyak dan tebal, maka kulit jadi rawan pecah saat digulung seperti ini. Oh no! Untuk isian dadar gulungnya itu juga sebaiknya secukupnya saja. Jadi jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak ya. Karena jika terlalu sedikit, maka hasilnya itu dadar gulung jadi gepeng dan kurang berisi. Cuma jika terlalu banyak juga dadar gulung jadi terlalu gendut dan rawan pecah. Catat. Oke guys, untuk lebih jelas lagi, baik itu seputar modal dan harga jual dadar gulung dan lain-lain, silahkan cek informasinya di deskripsi video ini. So, demikian tadi cara membuat dadar gulung ekonomis ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat, and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.